Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Latifatul Nabila dengan NIM A420210044 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Berikut ini adalah hasil wawancara saya dengan warga sekitar rumah saya mengenai sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Pengertian sanitasi lingkungan. Sanitasi adalah upaya atau kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesehatan manusia. Sanitasi adalah faktor yang penting yang harus diperhatikan, terutama sarana air bersih, ketersediaan jamban, pengolahan air limbah, pembuangan sampah, dan pencemaran tanah. Secara umum, tujuan sanitasi yaitu untuk menjamin kebersihan lingkungan manusia sehingga terwujud suatu kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan serta untuk mengembalikan, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan manusia. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Pengelolaan sampah dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Macam-macam sanitasi lingkungan ada 3, yaitu sanitasi air, sanitasi makanan, dan sanitasi pengolahan sampah. Sedangkan ruang lingkup sanitasi yaitu penyediaan air bersih atau air minum atau disebut juga dengan water supply, pengolahan sampah atau disebut juga dengan refuse disposal, pengolahan makanan dan minuman atau food sanitation, pengawasan serangga dan binatang pengerat atau insect and rodent control, dan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Pada praktikum ini saya mengambil 3 responden untuk mengisi formulir yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Responden yang pertama yaitu Bapak Muhtarom yang berumur 48 tahun, beralamat di Siwal RT 2 RW 4 Selokaton Gonorejo Karanganyar. Responden yang kedua yaitu Ibu Sartini, umur 41 tahun dan beralamat di Siwal RT 1 RW 4 Selokaton Gonorejo Karanganyar. Dan responden yang ketiga yaitu Ibu Suryani, umur 42 tahun, beralamat di Siwal RT 3 RW 4 Selokaton Gonorejo Karanganyar. Kategori formulir yang digunakan di sini yaitu kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan masker, kebiasaan menggunakan alas kaki, kebersihan kuku, observasi sanitasi air bersih lingkungan, jenis sumber air, kemudian observasi air bersih yaitu jenis sarana perpipaan, observasi jamban, jenis toilet dan analisis pencemaran biotik, dan saluran pembuangan air limbah. Berikut ini adalah hasil wawancara saya dengan responden. Berikut ini adalah kesimpulan dari wawancara saya dengan responden yang pertama yaitu Bapak Muhtarom. Kategori formulir A dan B sudah terlaksana semua. Kategori formulir C hanya 1 yang sudah terlaksana. Kategori formulir D menggunakan toilet pribadi, sumber air minum menggunakan air sumur timba, terdapat sumber pencemar di dekat sumur, saluran air yang menggenang, dan lantai semen di sekitar sumur. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa risiko pencemaran itu di tingkat tinggi. Kemudian kategori formulir E menggunakan sambungan air pribadi yang terkadang terdapat gangguan dan biasa digunakan untuk memasak dan mencuci, dengan risiko pencemaran rendah. Kategori formulir F menggunakan jenis jamban leher angsa dengan septic tank dan resapan berjarak kurang dari 10 meter dari sumur, lubang kotoran terbuka, lantai bersih tetapi sedikit berlumut, tidak tergenang, dan ada jentik-jentik nyamuk dalam bak penampung, dengan risiko pencemaran tinggi. Kategori formulir G tidak terdapat jawaban ya, yang berarti risiko pencemarannya rendah. Kemudian kategori formulir dalam pengelolaan sampah, tempat sampah kedap air dengan kondisi tertutup, dibersihkan 2 kali dalam seminggu, diletakkan di luar rumah, dan tempat sampah cukup untuk menampung seluruh sampah, dengan risiko pencemaran rendah. Kemudian kita lanjut ke responden yang kedua yaitu Ibu Sartini. Kesimpulan dari hasil wawancaranya yaitu
kategori formulir A dan B sudah terlaksana semua. Kemudian kategori formulir C hanya satu yang sudah terlaksana. Kategori formulir D menggunakan toilet pribadi, sumber air minum menggunakan air sumur timba, terdapat sumber pencemar di dekat sumur, tidak ada air yang menggenang, dan terdapat lantai semen di sekitar sumur, dengan resiko pencemaran tinggi. Kemudian kategori formulir E menggunakan sambungan air pribadi dan tidak terdapat gangguan, menggunakan tandon untuk menampung air, dan biasa digunakan untuk memasak dan mencuci, dengan resiko pencemaran tinggi. Kemudian lanjut ke kategori formulir F menggunakan jenis jamban leher angsa dengan septic tank dan resapan berjarak kurang dari 10 meter dari sumur, lubang kotoran terbuka, lantai bersih, tidak berlumut dan tidak tergenang air, dan tidak ada jentik-jentik nyamuk di dalam bak penampung, dengan resiko pencemaran rendah. Kemudian kategori formulir G tidak terdapat jawaban ya, yang berarti resiko pencemarannya rendah. Kemudian kategori formulir pengelolaan sampah, tempat sampah kedap air dengan kondisi tertutup, dibersihkan 2 kali dalam seminggu, diletakkan di luar rumah dan tempat sampah cukup untuk menampung seluruh sampah, dengan resiko pencemarannya rendah. Kemudian kita lanjut ke responden yang terakhir, yaitu Ibu Suryani. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil wawancara tersebut yaitu kategori formulir A dan B sudah terlaksana semua. Kategori formulir C hanya satu yang sudah terlaksana. Kategori formulir D menggunakan toilet pribadi, sumber air minum menggunakan air pump, tidak terdapat sumber pencemar di dekat sumur, tidak ada air yang menggenang, dan terdapat lantai semen di sekitar sumur, dengan risiko pencemaran rendah. Kemudian kategori formulir E menggunakan sambungan air pribadi dan tidak terdapat gangguan, menggunakan tandon untuk menampung air, dan biasa digunakan untuk memasak dan mencuci, dengan resiko pencemaran yang rendah. Kemudian lanjut ke kategori formulir F, menggunakan jenis jamban leher angsa dengan septic tank dan resapan berjarak lebih dari 10 meter dari sumur, lubang kotoran terbuka, lantai bersih dan tidak berlumut, dan tidak tergenang air. Tidak ada jentik-jentik nyamuk dalam bak penampung, dengan resiko pencemaran rendah. Kategori formulir F tidak terdapat jawaban ya, yang berarti resiko pencemarannya rendah. Dan yang terakhir yaitu kategori formulir pengelolaan sampah, tempat sampah kedap air dalam kondisi terbuka, dibersihkan setiap hari, diletakkan di dalam rumah, dan tempat sampah cukup untuk menampung seluruh air, dengan resiko pencemaran yang rendah. Setelah mengetahui hasil wawancara dari ketiga responden tersebut, dapat saya beri saran untuk ketiga responden tersebut, yaitu untuk responden yang pertama, membersihkan sampah setiap hari, mengganti air minum menggunakan air galon atau air pump, rutin membersihkan lantai dan bak penampung agar tidak ada jentik-jentik nyamuk. Kemudian, saran untuk responden yang kedua, membersihkan sampah setiap hari, mengganti air minum menggunakan air galon atau air pump. Yang terakhir yaitu saran untuk responden ketiga, lebih baik tempat sampah diletakkan di luar rumah agar tidak menimbulkan bau dan diberikan penutup. Mungkin itu saja hasil wawancara saya dengan ketiga responden. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.